Di tengah kondisi pandemi COVID-19, Syarifuddin Yunus, seorang pegiat literasi asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tetap menularkan semangat membaca kepada anak-anak melalui kelompok Taman Baca Masyarakat Lentera Pustaka. Syarifuddin pun mewajibkan anak-anak menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama berada di area taman baca. Semangat membaca tidak boleh hilang, meskipun di masa pandemi. Inilah yang coba dijaga oleh salah satu pegiat literasi dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Syarifuddin Yunus atau yang akrab disapa Syarif. Taman baca ini tetap melakukan kegiatan membaca di Taman Bacaan Masyarakat yang digagas olehnya. Menurut pria yang berprofesi sebagai konsultan dan dosen ini, Taman Baca seharusnya memiliki peranan penting pada masa pandemi. Karena banyak waktu luang anak-anak yang bisa diisi dengan membaca buku berkualitas. Sebagai sarana alternatif belajar, terutama di wilayah perkampungan di mana anak-anaknya belum bisa mengikuti sistem belajar jarak jauh. Karena kendala biaya akses internet, serta kurangnya dukungan perangkat belajar seperti gawai dan laptop. Tentu saja selama Taman Baca ini dibuka, tetap mewajibkan protokol kesehatan dengan mengajarkan anak cara mencuci tangan dengan benar. Pentingnya penggunaan memakai masker atau pelindung wajah, serta pentingnya menjaga jarak fisik. Menarik ya, kegiatan kelompok baca seperti sekarang ini yang kita lihat tadi sebetulnya bisa menjadi cara juga untuk menghilangkan penat anak-anak karena terlalu sering belajar di rumah, akhirnya bisa membentuk kelompok baca, belajar membaca bareng sama teman-teman. Apalagi tadi kita lihat juga bisa di luar ruang. Menarik sekali sebetulnya. Nah, kita langsung saja berbincang dengan Bapak Syarifuddin Yunus selaku pegiat literasi dari TBM Lentera Pustaka. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Imam. Selamat Pak. pagi semuanya. Ya, selamat pagi Pak Syarifuddin. Ya, selamat pagi. Ya, halo Pak. Bisa dengar suara kami Pak Syarifuddin? Ya, bisa. Oke, Mas. baik. Pak Syarifuddin, ini sebetulnya kegiatan TBM di Lentera Pustaka kan selama pandemi ada juga yang tadi kegiatan anak-anak di sana. Ini rutin setiap minggu dilakukan atau setiap sebulan sekali atau memang setiap hari ada kegiatan seperti itu, Pak Syarifuddin? Ya, baik, Mas. Pertama adalah Taman Bacaan Lentera Pustaka ini aktivitas rutinnya seminggu 3 kali. Jadi ada di hari Rabu sore, di Jumat sore, dan juga di Minggu pagi. Jadi kita selalu melakukan. Nah, dalam suasana pandemi ini kita hanya menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi datang dia pakai hand sanitizer, dan kita juga sudah bagikan masker kepada mereka semua untuk dipakai. Baru ketika saat membaca yang harus diperhatikan adalah jaga jarak ya. Jadi ini berbeda dengan normalnya. Jadi dengan masa normalnya itu dia berbeda karena apa namanya kalau biasanya kita ngumpul, jadi sekarang kita agak ada jarak sekitar 1 meteran lah per anak gitu kira-kira. Lalu bagaimana memaksimalkan keberadaan TBM ini selama pandemi, karena kan anak-anak harus belajar di rumah, harus mengakses internet dari rumah gitu. Nah, mungkin mereka stres atau mungkin ada tekanan kenapa harus belajar, kenapa harus mengisi soal. Nah, bagaimana TBM menjadi peran membagi perannya di sini agar bisa membimbing pelajaran anak-anak juga sekaligus menghilangkan stres anak-anak di sana. Ya, jadi saya kebetulan mengembangkan satu konsep di Taman Bacaan ini, saya sebut dengan TBM Edutainment. Jadi memadukan unsur edukasi sekaligus juga unsur hiburan. Oleh karena itu di Taman Bacaan Lentera Pustaka kita punya aktivitas, misalnya ada senam literasi. Sebelum baca kita senam dulu satu lagu. Kemudian juga ada kegiatan yang namanya doa literasi, ada salam literasi gitu. Jadi ini sesuatu yang kita lakukan secara rutin, termasuk ada kita mendatangkan tamu dari luar untuk memotivasi anak-anak gitu ya di dalam kegiatan ini. Oke, sampai dengan mendatangkan dari luar Masih tadi ya, ya. masih mendatangkan, karena memang sebelumnya juga sudah mendatangkan dan selama pandemi ini juga tetap mendatangkan ya Pak Syarifuddin? Ya, karena memang ada saja orang-orang yang peduli terhadap taman bacaan gitu ya, sehingga dia ingin berinteraksi sekaligus memberikan pendidikan, termasuk misalnya kayak cara cuci tangan yang benar. Bahkan saya baru hari ini itu dapat namanya alat cuci tangan ya, saya donasi dari satu komunitas, dan itu yang akan kita praktekkan kepada anak-anak termasuk warga sekitar di sana gitu dalam suasana pandemi ini.
Nah, Oke. ini yang paling menarik nih ya. Akhirnya juga orang lain di sekitar juga membantu tadi ya, bisa bisa memberikan ya bantuan tadi untuk teman-teman di sana juga. Nah, Pak Syarifuddin, menariknya adalah kegiatan ini tidak hanya di dalam ruangan tapi juga dilakukan di luar ruangan gitu. Nah, apa yang, yang membedakan antara kedua ini? Pola pola pendidikan seperti apa yang diterapkan di sana gitu? Ya, jadi kalau di dalam ruangan kita melakukan aktivitas membaca. Nah, satu syarat di TBM Lentera Pustaka, anak-anak itu membaca secara bersuara ya, nyaring. Nah, Hmm. dengan tujuan ada dua, satu melatih konsentrasi anak terhadap isi bacaan. Kemudian yang kedua adalah melatih vokal mereka gitu ya, Hmm. supaya suaranya itu menjadi jelas gitu. Hmm. Nah, kalau kita di luar ruangan, saya menyebutnya dengan laboratorium baca. Karena apapun semua sisi di dalam kehidupan manusia itu menjadi sebuah bacaan buat kita. Jadi kita bisa baca dari alam, kita bisa baca dari pepohonan, dari tanaman gitu. Bahkan sekarang kita sudah punya namanya kebun baca untuk suasana santai anak-anak. Kalau dia nggak mau di dalam TBM, maka dia bisa keluar ke kebun baca. Di situ dia juga praktek misalnya cocok tanam berkaitan dengan misalnya kangkung atau bayam gitu ya, atau cabai gitu. Ini bagian dari upaya untuk mereka diajarkan melestarikan lingkungan lah, kira-kira seperti itu. Hmm. Saat ini ada berapa anak Pak Syarifuddin yang ada di TBM Lentera ini? Nah, ini luar biasa Mbak, karena sekarang ini saya sudah punya 60 anak, saya sebut dengan 60 pembaca anak. aktif ya. Kalau yang tidak aktif mungkin bisa mencapai 100-an, tapi yang aktif itu yang rutin seminggu 3 kali ada 60. Dan hebatnya adalah setelah 3 tahun berdiri ini, mereka tadinya tidak punya akses untuk membaca buku, dan hari ini mereka rata-rata sudah 5 sampai dengan 10 buku per minggu per anak. Wow, Hmm. hebat ya. Jadi lebih Aktif kualitas, berbaca. iya betul tadi. Kuantitasnya juga lebih meningkat gitu ya. Ini hanya berlangsung di lokasi atau buku-buku juga yang mereka merasa tertarik bisa dibawa pulang ke rumah dan dilanjutkan baca di rumah. Ya, jadi ini salah satu kendala di masyarakat di sana adalah mereka belum punya habit untuk membaca. Maka Taman Bacaan Lentera Pustaka belum menerapkan untuk meminjamkan buku. Ya, Karena kita tidak tahu kalau dipinjamkan nanti di rumah taruhnya di mana ya atau bisa betul betul. sebagainya. Jadi saya belum bisa menentukan, akan tetapi sekarang mereka harus aktif dulu datang ke Taman Bacaan. Nah, ketika nanti kebiasaan membacanya sudah terbentuk, ada kemungkinan kita akan berikan pinjaman buku itu gitu. Mhm. Lantas bagaimana respon dari orang tua Pak Syarifuddin? Karena kan keberadaan Lentera ini ternyata cukup diminati anak-anak mereka dan bisa membantu orang tua juga menghilangkan stres juga, karena kan setiap harus mengajarkan anak di Betul. rumah. Nah, ketika mereka bermain di TBM, orang tua pasti lebih lega karena mereka mendapatkan tempat yang meningkatkan literasi, meningkatkan pengetahuan. Ya, ini jadi perhatian kita bersama sebenarnya bahwa situasi pandemi yang menyebabkan anak-anak itu harus dirumahkan dalam sekolah, ternyata pembelajaran jarak jauh itu tidak bisa berjalan dengan baik buat anak-anak yang ada di kampung-kampung. Tidak ada akses internet, tidak ada juga gawai gitu ya di mereka, sehingga tidak ada alternatif lain dan praktis mereka itu kalau saya sebut dalam tanda petik libur. Nah, inilah momentum sebenarnya buat saya di Taman Bacaan Lentera Pustaka untuk menjadikan sentra ya pembelajaran anak-anak gitu. Nah, ini yang kebetulan orang tua itu akhirnya ya tentu merespon dengan positif. Nah, tanda positifnya orang tua itu responnya adalah dia bukan hanya membiarkan anak untuk datang ke TBM, bahkan mengantar anak ke TBM. Ada juga yang mengecek anaknya sudah ada di TBM atau tidak. Kalau tidak ada, dia cari anaknya itu untuk masuk ke TBM gitu. Karena kita kan memang cuma hanya Rabu sore, Jumat sore, dan harinya Minggu pagi gitu kira-kira. Jadi, Baik. jadi justru orang tua yang mencari terus kemudian membawa anaknya ke sana gitu ya untuk baca Iya, buku mana. kesadarannya udah terbangun ya. Yang menariknya adalah sebetulnya Pak Syarifuddin tidak hanya mengajarkan literasi kepada anak-anak, tapi juga kepada lansia atau orang tua yang ada di daerah sana gitu. Nah, ini masih berjalan, Pak Syarifuddin. Masih berjalan, kebetulan besok hari Minggu saya juga akan di sana ya untuk mengajarkan itu ibu-ibu yang rangkum dalam namanya Geberbura ya, Gerakan Berantas Buta Aksara. Ada 12 ibu-ibu yang statusnya buta aksara dan sekarang ini masih terus berjalan tentu dengan protokol kesehatan ya. Jadi artinya mereka harus pakai masker, mereka harus jaga jarak, kemudian juga harus pakai hand sanitizer. Baik. Terima kasih Pak Syarifuddin dari TBM Lentera Pustaka. Pemirsa, bisa jadi kita akan menghadirkan informasi inspiratif lainnya, tetap bersama kami di Halo Indonesia.